Hai, ketemu lagi kita sob. Indonesia berhasil membuat sirkuit terbaik di dunia untuk balapnya kemarin. Dan hal tersebut membuat banyak dipuji pihak-pihak dari luar negeri. Sebuah prestasi yang membanggakan untuk Indonesia. Tapi sebenarnya, gak cuma itu sob. Karena Indonesia juga punya kebanggaan yang lain. Yaitu, berhasil dalam membuat mobil yang dilirik negara lain. Kayak apa? Kita introin dulu. Bad nights, I've been haunted by the past nights. I remind you of the bad times. I've been blinded by the gaslight. I've been blinded by the... Sebuah hal yang visioner ketika kita melihat mobil Tucuksi waktu itu sob. Yang sekarang hanya menjadi mobil yang berada di museum. Padahal bisa dibilang mobil buatan Indonesia itu adalah yang bisa dikatakan kebanggaan. Terlebih, mobil tersebut bertenaga listrik, karena pastinya Indonesia akan lebih maju dengan proses pembuatannya. Karena sebelum negara lain memasarkan secara massal, Indonesia sudah memilikinya jauh-jauh hari. Nah, dengan nikel sebagai bahan bakar baterai yang melimpah di Indonesia, Indonesia memiliki potensi-potensi mobil yang akan dikembangkan. Pastinya untuk mobil listrik tentunya. Nah, tapi nggak cuma itu sob. Mari kita bahas. Tapi sebelum itu, jangan lupa di subscribe-nya sob. I've been blinded by the gaslight. I've been blinded by the... Nomor 1, Selo. Sebuah mobil yang ramai diperbincangkan di tahun 2013. Mobil ini sangat mencuri perhatian, di mana mobil ini dibuat oleh tetangga kita, yaitu Kupu-Kupu Malam Jogja. Mobil ini, yang dulunya dikira ini hanya sebuah mobil custom aja, sesungguhnya mobil ini adalah sebuah prototype sob. Di mana, dalam pembuatannya, semua dimulai dari nol dan diperhitungkan secara serius. Dengan kajian-kajian yang pastinya mengedepankan unsur safety dan juga kelayakan. Setelah belajar dari Tucuksi yang sempat menabrak, hal itu diperbaiki dengan sangat serius di mobil ini. Secara bentuk pun, mobil ini juga lebih familiar dengan ukuran mobil-mobil di Indonesia. Bahkan ini lebih seperti Ferrari. Untuk soal mesin, mobil ini memiliki mesin yang bisa mengeluarkan tenaga 180 horsepower dan torsinya 240 Nm dengan berat 1,3 ton. Di mana mobil listrik dengan berat 1,3 ton itu adalah bobot yang ringan untuk sebuah mobil. Seperti yang kita bahas di depan sob, mobil ini menggunakan baterai asli Indonesia atau NS Lithium. Dengan motor penggerak masih menggunakan dari USA yaitu EVD dan disalurkan kemudian dikonvert ke motor matic. Keren kan? Dua, Mahesa. Sebuah mobil yang dibuat di Klaten, Jawa Tengah ini lahir pada tahun 2017 dan diproyeksikan akan menjadi mobil nasional yang futuristik. Mahesa sendiri adalah singkatan dari moda angkutan hemat pedesaan karena mobil ini memang diperuntukkan untuk pedesaan. Yang mana mobil ini sangat cocok untuk para pengusaha-pengusaha yang memiliki sawah, kebun, peternakan, dan usaha-usaha UMKM. Mahesa adalah mobil yang diproduksi oleh Kiat Motor dengan nama yang diambil dari pemilik perusahaan tersebut, yaitu Pak Sukiat. Untuk dapur pacunya, Mahesa menggunakan mesin 650cc dari Huik. Jika sobat-sobat semua tahu Huik adalah merek traktor yang juga dipakai di mesin-mesin pembajak sawah di Indonesia. Mesin mobil ini berada di tengah, dan mobil ini digerakkan dengan sistem RWD. Dan yang keren adalah mobil ini tidak hanya bisa digunakan sebagai angkutan aja sob, tapi mesinnya juga bisa langsung disambungkan dengan piranti-piranti lainnya, seperti genset dan juga pompa air. Benar-benar futuristik, gokil.
3. SMK Digdaya. Satu lagi mobil nasional yang diproyeksikan akan dipasarkan secara massal untuk Indonesia. Mobil ini berbentuk double cabin dengan model yang bisa dibilang keren banget sob. Nggak kalah dengan model-model yang sekarang ini. Tapi sayang, mobil ini memiliki kesamaan dengan Ford Lion di Cina. Dan bentuknya memang sama persis. Entah memiliki basis yang sama atau kerjasama antar perusahaan. Kita belum tahu. Nah, jika memang ini adalah mobil yang sama, maka mobil ini akan memiliki pilihan yang beragam, yaitu terdapat 6 varian dan 2 pilihan mesin. Untuk pilihan mesin, ada 2400 cc bensin yang memiliki tenaga bisa mencapai 134 horsepower dan torsinya 200 Nm. Dan untuk mesin dieselnya adalah 1900 cc turbocharged dengan tenaga bisa mencapai 134 horsepower juga dan torsinya 300 Nm. Lebih besar sob. Dan kedua mesin itu menggunakan transmisi manual 5 percepatan dan harganya telisik punya telisik, dia dibanderol di sekitar 180 jutaan. Bukan sebuah harga yang mahal untuk double cabin baru. Gimana? Tertarik buat beli? 4. Vincomodo, sebuah mobil yang tak biasa. Melihat bentuknya saja, kita pasti tahu ini mobil diciptakan untuk kendaraan off-road. Mobil yang digunakan untuk trek tanpa aspal, bisa menerjang berbagai medan, dan pastinya cocok digunakan untuk mengolah perkebunan. Dan juga bisa digunakan untuk transportasi di kebun binatang. Mobil ini dirancang oleh Insinyur Susilo, di mana beliau adalah seseorang yang merancang pesawat terbang bersama Pak Habibie. Mobil ini menggendong mesin 250 cc yang disalurkan ke roda belakang dengan menggunakan gearbox. Vincomodo juga menggunakan transmisi matic sebagai pengoperasiannya. Untuk harganya, mobil buatan Bandung ini dibanderol dari harga 110 juta sampai 125 juta sob. Gimana? Keren nggak? Lima. Ini yang jadi kebanggaan rakyat Indonesia sob, adalah Pindad Maung. Sebuah mobil tempur yang mungil dan lincah, dan kendaraan ini memungkinkan untuk dipasarkan untuk warga sipil. Jadi aneh dan teman-teman bisa memiliki mobil ini sob. Karena mobil ini lebih familiar untuk masyarakat biasa dibandingkan dengan mobil-mobil militer yang lain. Mobil ini adalah mobil dengan kategori mobil rantis atau kendaraan taktis. Pindad Maung memiliki berat 2,2 ton. Nama Maung dipilih di mobil ini sebagai filosofi dari kendaraan ini sendiri. Maung berarti harimau, di mana mobil ini dimaksudkan adalah cepat, lincah, dan garang. Mesin yang digunakan Pindad Maung adalah mesin diesel intercooler yang memiliki tenaga bisa mencapai 150 horsepower dan torsinya 400 Nm. Disalurkan ke 4 roda dengan transmisi manual 6 percepatan. Dengan konsumsi BBM-nya bisa mencapai 1:10 km. Irit ya, untuk mobil segede ini loh, dengan bahan bakar solar. Nah, gimana? Kira-kira teman-teman bakal beli nggak? Nah, kira-kira itulah sob mobil-mobil buatan Indonesia asli. Pastinya, siap-siap duit nih untuk meminang salah satunya. Semoga bisa ya. Amin. Sekian dulu info dari TNT Corner. Kita doakan sehat selalu, berkah, luas, dan lancar rezekinya, sukses karir dan usahanya, dan semoga segera dikabulkan yang menjadi doanya. Amin. See you in the next video, dan I'll be back.
Ciao!